Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Izatur Rahmah dari kelas HSA. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sumber hukum ekonomi Islam menurut Al-Quran, As-Sunnah, Ijtihad, Qiyas, dan juga Ijma. Langsung kita ke materi yang pertama, yaitu sumber hukum ekonomi Islam menurut Al-Quran. Al-Quran merupakan kalam Allah yang disampaikan secara mutawatir kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Dan kemudian Al-Quran dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Dan jika kita membacanya, itu merupakan suatu ibadah. Al-Quran ini merupakan dasar hukum ekonomi Islam yang abadi dan asli. Merupakan rujukan pertama bagi syariat Islam, karena di dalamnya terdapat kaidah-kaidah yang bersifat global beserta rinciannya. Contohnya yaitu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa Allah memerintahkan manusia untuk memenuhi janji atau perikatan dan menegaskan tentang halalnya jual beli dan haramnya perbuatan riba. Yang selanjutnya yaitu As-Sunnah. As-Sunnah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, maupun takrirnya. As-Sunnah sendiri memiliki fungsi yaitu untuk menjelaskan ayat yang masih mubham dan merinci ayat mujmal. Contohnya yaitu seperti dalam masalah muamalah yang memerintahkan untuk memenuhi janji atau perikatan. Yang ketiga yaitu ijtihad. Ijtihad sendiri merupakan semua kemampuan dalam segala perbuatan guna untuk mendapatkan hukum syarak dan dalil terperinci dengan cara yang istinbat. Maksudnya itu mengambil kesimpulan. Contohnya yaitu penetapan 1 Ramadan dan 1 Syawal. Proses ini di mana para ulama berdiskusi berdasarkan hukum Islam untuk menentukan dan menetapkan tentang tanggal 1 Ramadan dan 1 Syawal. Yang berikutnya yaitu ijma. Ijma merupakan kesepakatan pendapat para fuqaha mujtahidin pada suatu masa atas sesuatu hukum setelah masa Rasulullah SAW dan merupakan salah satu dalil syarak yang memiliki tingkat kedudukan argumentatif di bawah dalil-dalil nas. Contohnya yaitu dengan dijadikannya As-Sunnah sebagai sumber hukum ekonomi Islam yang kedua. Yang terakhir yaitu Qiyas. Qiyas merupakan mempersamakan hukum suatu perkara yang belum ada kedudukannya dengan suatu perkara yang sudah ada kedudukan hukumnya, karena ada segi-segi persamaan antara keduanya yang disebut dengan ilah. Contohnya menentukan hukum halal haramnya tentang narkotika, karena narkotika tidak disebutkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis, serta selain itu belum ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.